Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul, terus kamu makan kurma, terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul, saya tidak pernah sedekah, karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sedekahnya pakai dinar, medit ya alasan. Kalau mau kikir saja, tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Harza nggak jadi wakaf tanah, karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman, wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat, Nabi sholatnya kan di Mekah, kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisisnya. Nah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tawallu fasamma wajhullah. Artinya milik Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadap wajah, disitulah Allah ada. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Jelas ya, kalau menurut terjemah itu kan riskan bahwa orang bisa berfaham sholat itu kemana saja kan. Nah kalau fala junah itu kasusnya gini. Memang awalnya kasus, makanya saya tidak bilang asbabil wurud, tapi memang asbabil kasus. Dulu di antara rahasia kenapa sih Nabi itu 16 bulan, kila 17 bulan. Pokoknya terpaut satu, kalau enggak 16, 17. Di semua riwayat ahli hadis. Saya ulang lagi, di semua riwayat. Nabi itu disuruh Allah itu menghadap ke Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas yang di Palestina itu. Karena itu kiblat Ibrahim, di situ ada sokhroh yang dulu dipakai Mi'raj. Itu sirinya, rahasianya. Di seputar Ka'bah itu ada 360 arca berhala. Sehingga Nabi kalau menghadap Ka'bah mau tidak mau otomatis juga menghadap berhala. Nah, di Safa dan Marwah, Safa Marwah kan dekat Ka'bah. Itu ada arca atau berhala namanya Isaf dan Nailah. Ya namanya siapa? Isaf dan Nailah. Ketika Islam datang dan tidak membolehkan yang berbau gituan, itu terus mereka, ya Rasulullah kita ini mau tidak mau harus sa'i karena kita ini umrah atau haji, tapi harus melewati Isaf dan Nailah. Itu gimana? Apa dibatalkan saja kewajibannya? Ya pertanyaannya itu apa dibatalkan saja? Karena harus melewati dua berhala tadi. Terus Allah menurunkan ayat, ya sudahlah ngitung yang hak saja. Yang hak adalah bahwa Safa dan Marwah faktanya adalah termasuk syiarnya Allah. Jadi ngitung itu hak. Maka kalau di situ terpaksa ada Isaf dan Nailah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak menggugurkan kewajiban saya. Nggak apa-apa itu maksudnya diabaikan, Pak. Ya. Diabaikan itu. Yang diabaikan berhalanya. Berhalanya. Ya ibarat gini, ini cerita. Dulu itu ada kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu gak mau haji. Karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Udah cantik ya gitulah menarik. Takut betul kalau orang khusyuk. Ini kan kalau kamu gak kebayang takut kan. Sampai beliau tuh hampir fatwa. Hampir ya. Gak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji Gus lewat bank ya transaksinya gini. Nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik. Wah itu haram gini-gini. Oh gaji-gajinan orang Jawa itu gak merasa gaji-gajinan gitu. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai, terus diingatkan, termasuk pakai ini, pakai takbir ini, inna sofal marwata min syair. Ya, jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi demi kebaikan haram itu. Ya. Diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja. Yang nggak boleh yang godanya itu. Kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh. Kamu minta nomornya itu enggak. Maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa kalau ini sudah bisa kayaknya sudah bisa. Clear ya. Jadi yang toat ya tetap toat. Kali itu ya diabaikan. Artinya gini. Andaikan saya jadi kiai menangi seperti itu kan bilang, kalau mau umroh saja. Tapi itu gue harus ketemu perempuan-perempuan cantik gini. Ya itu diabaikan saja, tidak ganggu kewajibannya. Nah sama, ya kira-kira gitu. Jadi fala junaha itu tidak apa-apa, sudahlah tetap sa'i saja, abaikan yang tadi. Jangan terus itu mengubah kewajiban. Nah kalau saya bilang nggak apa-apa, maknanya diabaikan tidak melakukan loh maknanya. Oh. Ya clear ya. Itu penemunya atau penentunya juga mengenali asbabin nusyuk. Saya baca ya. Wa min dalika qaulu ta'ala inna sofal marwata min sya'airillah fa inna dhahira lafdhiya
tadi an-nasa'ya fardun. Ya kalau melihat secara lafadz kan sa'i itu berarti tidak fardu kan Allah hanya bilang tidak apa-apa. Nah, terus walhasil wa qadrat Aisyatu ala Urwah fi fahmi dzalik bisa babi nuzuliya. Wa huwa anna sahabata ta'assamu dari kata asima ya. Asima itu dosa ya. Ikut wazan tafa'ala jadi ta'assama apa? Ta'assama itu merasa dosa ya. Anna sahabata ta'assamu binasai bainahuma li'annahu min amalil jahiliyah karena pernah ada tadi isab dan ayat. Ya clear ya. Jadi terus sekarang masalah nasa mansuh. Ini kan clear tentang muqaddimah ilmu tafsir. Nasa mansuh itu kelihatan datar tapi itu urgen sekali. Karena agama sebagai aturan ya atau solusi mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo. Agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kalau sosial. Saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid. Imam Syafi'i itu punya istiadat begini Pak Arsoyo. Ketika Nabi misalnya sodakoh atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya. Sodakoh atau zakat. Atau dulu ngamal pakai dinar. Pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sodakoh pakai dinar langsung dianalisis pakai saman. Yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul terus kamu makan kurma terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul saya tidak pernah sedekah karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sedekahnya pakai dinar. Medit ya alasan. Kalau mau kikir saja tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Arza nggak jadi wakaf tanah karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman. Wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat. Nabi sholatnya kan di Mekah. Kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih. Orang yang bisa menganalisis. Apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Medina. Karena di Medina itu melewati Dal Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam. Atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalamlam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam. Mohon niat ihram. Enggak, saya nanti aja dari Birali. Nabi kan dari lama-lama enggak ada orang berani nampak di Sleman. Nabi kan hidupnya di Medina kok Sleman. Hadisnya mana? Ini panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fathul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, wes soleh lah, jadi tak alani mesti mergo wes soleh, nang kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, khimar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah bayangkan juga litas tahu ala duhuri, kamu naik di punggung hewan itu, sumatazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova, ini kan tidak kuda. Ini kan tidak unta. Jadi gak usah doa itu, karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau unta. Ya kacau semua kalau gitu. Makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhdoh sehingga nggak bisa dinego. Atau jenis produk sosial. Atau jenis, nah kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arsa tadi ya
kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa? Nanti lama-lama gini, pakai mic jangan, Nabi dulu gak pernah pakai mic. Bid'ah itu. Panjang nanti ceritanya panjang.